Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Lailiyah, salah satu guru produktif akuntansi mata pelajaran administrasi pajak di SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuruh, Banyuwangi. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Malang, program studi akuntansi dan keuangan. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Pada pembelajaran uji kinerja ini, saya menggunakan model problem based learning yang saya kombinasikan dengan strategi Teams Games Turnamen. Adapun materinya adalah pajak pertambahan nilai. Lalu bagaimana dengan proses pembelajarannya? Silakan ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap, ketua kelas tolong dipimpin doa. Siap di tempat. Untuk memulai pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pengen ngecek semangatnya terlebih dahulu. Semangat pagi, warga bijak. Semangat pagi luar biasa. Kami siap bayar pajak. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Oke, selanjutnya kalau sudah siap menjadi seorang warga yang bijak, maka sekarang kita siap menjadi warga yang bersemangat nasionalisme. Yuk, silakan semuanya berdiri. Berkibarlah bendera, ulama suci gagah gembira di seluruh harta Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang berwibawa, berkibarlah selama-lamanya. Warga bijak, Bayar pajak. oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, selanjutnya Bu Nurul coba cek kehadiran terlebih dahulu. Adelia Renata Hadir. oke. Afrinda izin kemana? Kepentingan keluarga. Oke, ada kepentingan keluarga. Ahmad Hadi Hadir, Bu. oke, semuanya sudah saya cek kehadiran. Semuanya alhamdulillah bisa hadir kecuali Afrinda karena kepentingan keluarga. Ya, artinya semuanya sehat. Ya, oke. Alhamdulillah semuanya sehat. Selamat ya, kita doakan semoga selalu sehat kan. Oke, kalau semuanya sudah siap untuk belajar, maka hari ini sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari bersama hari ini, Bu Nurul ingin ngecek dulu ingatannya, ingin ngecek dulu kemampuan kalian semua berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siap? Siap. Pertanyaan pertama,
Mengapa tarif PPh pasal 21 itu disebut dengan tarif progresif? Silakan. Oke. Banyak ya. Luar biasa, semangat. Saya pilih salah satu. Oke, silakan. Amel. Karena tarifnya naik seiring dengan penghasilan kena pajak yang dibebankan. Naik seiring dengan penghasilan kena pajak yang dibebankan. Oke, naiknya berapa itu? Berapa? Tarifnya berapa ya? Tarifnya itu kalau penghasilan 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Oke. Kalau penghasilannya 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%. Oke. Kalau penghasilannya itu 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%. Dan kalau Oke. penghasilannya itu 500 juta sampai seterusnya Bu, itu penghasilannya itu tarifnya 30%. Tarifnya 30%. Oke, sip. Semuanya sama atau ada yang beda? Sama. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan PPh pasal 21. Seseorang yang sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, maka nilai PTKP-nya sebesar berapa? Coba angkat tangan. Emang PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Oke, siapa coba? Angkat tangan. Yang cowok, Bu. Oh, cowok ya. Oke, cowok belakang. Andika. Sabar. Bentar ya, habis ini nanti. Ya, silakan. Orang itu memiliki 4 orang anak. Oke. Nah, karena batas maksimal pelaporan tanggungan pada pihak pajak itu hanya 3, jadi langsung dikenakan K3 saja yang besaran pajaknya 72 juta. 72 juta. Emang per orang kena berapa? 4.500.000. 4 juta 500. Kalau orangnya sendiri? Orangnya sendiri 54 juta. 54 juta. Bagus ini. Ada yang sama atau beda? Sama. Sip. Oke, Andika. Kita lanjut. Apakah yang dimaksud dengan pajak langsung dan tidak langsung? Ayo, siapa yang masih ingat? Mega. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang pungutannya dibebankan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. Artinya pembayarannya tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Oke, berarti langsung ke Ya. orangnya. Oke. Sedangkan pajak tidak langsung itu proses pembayarannya dapat dilakukan oleh pihak lain. Artinya pembayaran pajak tersebut bisa diwakilkan oleh pihak lain. Tidak harus orang yang bersangkutan itu tadi. Oke, sip. Intinya adalah pajak langsung itu berarti tidak bisa diwakilkan. Kalau yang tidak langsung bisa diwakilkan. Oke, sip. Mega. Nyambung ke pertanyaan berikutnya, maka Bu Nurul minta sebutkan contoh pajak langsung dan tidak langsungnya. Contohnya apa? Coba siapa? Alvin, coba Alvin. Oke. Contoh pajak langsung adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Sedangkan contoh pajak tidak langsung, pajak tanggal nilai, pajak ekspor, dan pajak bea masuk. Sip, Alvin sudah ngasih contoh yang bagus. Oke, silakan duduk. Nah, Alvin tadi menyebutkan contohnya pajak tidak langsung itu Bu, pajak pertambahan nilai. Yang itu ternyata akan menjadi materi kita pada hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Alvin kenapa kok menyebutkan pajak pertambahan nilai itu disebut dengan pajak tidak langsung? Atau ada yang mau bantu? Christine, silakan. Karena pengenaan untuk pajak pertambahan nilai itu bisa dikenakan pada orang ketiga. Semisal contoh, pada supermarket itu menjual barang, kemudian ada seseorang yang membeli barang tersebut dan barang yang dibeli itu dikenakan PPN, dan yang membayar PPN orang yang membeli, bukan yang mempunyai supermarket tersebut. Oke, sip. Sebelum pembelajaran PPN kita bahas, sudah mulai banyak pengetahuan. Sudah ada beberapa yang punya gambaran begitu PPN seperti apa. Ini bagus. Ini bekal yang bagus untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira manfaatnya kalau kita belajar PPN itu apa? Ayo, silakan. Kita berhati-hati dalam membeli barang.
hati-hati dalam membeli barang. Ya, sip. Jawabannya Alvin bagus. Ya. Jadi kita belajar PPN ini nanti salah satunya itu adalah kita bisa hati-hati dalam membeli barang. Bu, maksudnya bagaimana? Kemudian saya kok nggak nyambung ya Bu, maksudnya Andika. Nanti makanya kita pelajari dulu biar kita punya kebijakan yang lebih bijak, lebih hati-hati dalam memutuskan sesuatu. Oke. Nah, secara lebih rinci apa yang kalian pelajari bersama Bu Nurul di materi pajak pertambahan nilai itu ada beberapa tujuan. Ya. Yang pertama, harapannya di pembelajaran ini nanti di akhir kalian semua bisa menjelaskan pengertian PPN dengan benar, kemudian mengklasifikasikan jenisnya, menentukan subjek objek pajaknya itu apa saja, kemudian menentukan yang tidak kena PPN itu apa, kemudian menganalisis DPP-nya sampai dengan yang terakhir kalian semua saya harapkan bisa menghitung besarnya PPN ya sesuai dengan yang saya tampilkan di slide. Oke, Nurul selalu mengingatkan bahwa penilaian di kelasnya Bu Nurul dan mungkin di Bapak Ibu guru yang lain semuanya sama, selalu ada penilaian berapa aspek? 3. Aspeknya? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Oke, Nurul siapkan kupon. Kupon ini Bu Nurul bagikan satu persatu yang harusnya satu orang duduk seperti ini tidak akan sama dapatnya. Ya, silakan dicek. Oke. Semuanya sudah dapat? Sudah. Kupon yang sudah saya bagikan ada gambar yang berbeda-beda. Tugasnya sampean adalah mencari orang yang mendapatkan gambar yang sama. Nanti kalau gambarnya sama artinya dalam satu kelompok. Siap? Siap. Silakan. Oke. Sudah ketemu dengan kelompoknya? Sudah. Oke. Coba saya cek ini kelompoknya apa? Siapa itu sebagai utama? Kerja pajak. Sip. Yang mana kelompok? Apa? Lili Bauri siapa itu? Wow, ketua KPK yang ini siapa? Fiskus. Oh, Fiskus. Siapa? Oke, petugas komputernya saya. Persiapan. Tembak. Fiskus. Tembak. Suryo. Kita lanjut ke pembelajaran. Sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, hari ini kita belajar PPN. Oke, kita belajar PPN. Kita mulai dengan nonton video. Silakan diamati videonya. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN di 11% yang berdampak kepada harga yang harus dibayar warga. Salah satunya adalah biaya pulsa maupun biaya kuota internet yang mulai naik sejak PPN dinaikkan 1 April lalu. Bagaimana dampak kenaikan PPN terhadap biaya telekomunikasi? Berikut liputan reporter Anita Malika dan juru kamera Extension. Oke, dari video yang sudah ditonton, pertanyaannya, bagaimana dampak kenaikan PPN? Ya, dari video tadi. Oke, silakan Ali. Dengan adanya kenaikan PPN ini, maka harga barang otomatis akan naik ya Bu. Oleh sebab itu kemungkinan besar masyarakat memilih berhemat dengan mengurangi belanja mereka atau mencari alternatif barang yang murah. Tapi di samping itu, kenaikan PPN ini memiliki keuntungan bagi negara. Di mana dengan kenaikan tersebut membantu pulihkan anggaran negara yang sempat ada pada saat pandemi. Oke, sip. Ali menjelaskan bahwa di video tadi ada dampak dari kenaikan PPN, yaitu masyarakat harus berhemat karena semua harga menjadi naik. Tapi ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembalikan perekonomian negara. Nah, ada nggak yang menyoroti hal lain begitu di video yang tadi? Silakan. Dampaknya yaitu menurunnya daya beli masyarakat karena harga barang yang dijual lebih mahal daripada sebelumnya. Iya.
Jadi poinnya itu. Poin di video yang sudah kita tayangkan tadi adalah kenaikan PPN ini mempengaruhi daya beli masyarakat turun karena harga-harga semuanya naik. Ya, sehingga ini yang menjadi gambaran yang Dika sampaikan tadi. Kita belajar PPN itu agar tahu kebijakan-kebijakan di perpajakan terutama PPN itu seperti apa, sehingga nanti ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu barang kita bisa lebih hati-hati. Oke. Lanjut, ada video berikutnya. Informasi lain pemirsa, sebuah unggahan yang memberikan cerita seorang penjual di marketplace Shopee mendapat surat PSK dari surat yang mengundang tindakan berbeda menjadi sore. Oke, dari video yang sudah ditonton, coba cerita ada masalah apa di video ini? Oke? Itu kan di marketplace itu Bu, kayak tiba-tiba langsung disuruh bayar pajak gitu. Oke, tiba-tiba disuruh bayar pajak 35 juta. Oke. Pertanyaannya adalah mengapa tagihan pajak kepada seller itu menjadi masalah bagi mereka, bahkan sampai viral. Kenapa? Silakan. Oke, silakan gantian jawab. Karena tidak ada pemberitahuan tentang pajak. Karena tidak ada pemberitahuan tentang pajak. Sip. So, ada lagi kira-kira yang bisa menambahkan? Silakan. Siapa? Nah, oke. Karena barang yang sebelumnya dijual tidak diperhitungkan dulu pajaknya. Jadi kayak sellernya itu tadi tidak langsung mencantumkan, terus kan tiba-tiba dapat tagihan pajak. Oke, tidak memperhitungkan. Bagus ya. Ini nyambung ke yang disampaikan Dika tadi di awal. Kita belajar pajak itu bisa hati-hati dalam membeli barang. Sama. Jadi tidak hanya dalam hal membeli, tapi juga pada saat menjual. Sehingga tidak kaget, tidak serta-merta kemudian shock dapat tagihan pajak sekian juta. Di grup ada berita, sudah ketemu? Ketemu ya? Oke. Coba dibaca. Baca. Yuk. Laura, sudah? Yang itu, news gede sih. Bisa? Kalau sudah membaca artikel, saya kepengen ada satu orang saja yang cerita di artikel tersebut. Ada apa? Pada artikel tersebut diberitakan ada seseorang memfasilitasi praktik kecurangan dan mengelakkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Mengelakkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan terjadi apa di sana? Kira-kira bagaimana keterkaitan kasus pengelakan PPN yang ada di artikel itu dengan dua video sebelumnya? Oke, silakan Christine. Keterkaitan kasus pengelakan PPN dengan video yang pertama, itu kan video pertama mengatakan bahwasanya semakin tarif PPN naik, maka tingkat konsumen atau tingkat pembeliannya semakin turun. Maka dari itu, para penjual mengelak untuk membayar PPN supaya barang yang dia jual itu bisa terjual seluruhnya. Karena kan harga barangnya tidak naik. Oke. Kemudian keterkaitan dengan video yang nomor 2, ya, terkait tentang datangnya penagihan tarif pajak itu dengan pengelakan pajak ini mungkin penjual berpikiran bahwasanya dengan adanya pembantuan atas pengelakan pajak, mereka berpikir bahwasanya tidak akan menerima tagihan tiba-tiba dari pihak pajak. Oke, sip. Bagus, sudah bisa mampu menganalisa, mengaitkan apa yang sudah disajikan untuk dikerucutkan ke dalam satu konsep. Oke, jadi di pembelajaran kita hari ini di PPN itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir kritis, berpikir memecahkan satu masalah. Jadi ini yang akan menjadi pertanyaan yang harus diselesaikan. Lalu bagaimana solusinya? Agar para pengusaha atau seller di marketplace, tahu ya marketplace? Tahu. Tidak sampai melakukan kecurangan, penggelapan, pengelaan pajak, namun tetap mendapatkan laba yang diharapkan yang maksimal. Nah, pertanyaannya adalah, saya sudah pernah membayar PPN? Siapa yang pernah bayar? Kapan? One by one dong, coba satu orang aja. Oke, silakan. Saat melakukan pembelian di supermarket.
saat melakukan pembelian di Tanpa kita supermarket. sadari kita membayar PPN. Oke. Ada contohnya mungkin bawa stop belanjanya nggak? Bawa. Oke, coba saya cek dulu. Mana coba ditunjukkan. Totalnya awalnya berapa? Totalnya awalnya 26. 26.500. Setelah kena PPN menjadi 26.930. Oke, jadi total bayarnya lebih besar. Iya sih, ini bagus ini. Oke, bagus ini. Iya. Jadi kalau kalian semua mencermati, kalau belanja di supermarket atau di minimarket, di swalayan, itu kalau dilihat di struk itu biasanya akan tercantum nilai PPN. Selain PPN ada apa ini? Coba dilihat. DPP. What's DPP? Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak. Oke. Jadi harga asli biayanya itu namanya dasar pengenaan pajak. Kemudian dikenakan PPN menjadi harga harga jualnya itu sudah dikenakan PPN. Oke, bagus. Untuk menyelidiki, mencari tahu apa solusi yang paling tepat untuk permasalahan yang harus kita pecahkan hari ini, maka Bu Nurul akan coba bagikan LKPD sebagai acuan kalian semua untuk berdiskusi dan mencari tahu solusinya. Silakan didiskusikan. Di LKPD itu sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan di pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca. Kalau ada yang ditanyakan dari langkah-langkah di LKPD, silakan. Saya cek dulu. Ini lengkap tapi pengoperasiannya minimal kalkulator 12 digit ya. Bisa? Coba. Untuk bisa menguatkan apa yang sudah kalian diskusikan di LKPD, maka kita coba games. Ya, games yang harus diselesaikan itu akan membantu kalian semua untuk memecahkan masalahnya. Oke, sini. Ayo. Mana? Coba. Oke. Kita coba buktikan. Cepat tapi tidak betul gimana? Pertanyaan kelima itu adalah apa ini? HP. HP ini harganya sudah termasuk PPN. Yang ditanyakan adalah DPP. Jawaban yang betul adalah jawabannya ya. Mencari DPP itu karena tarifnya sekarang berapa? 11%. Maka untuk mengeluarkan yang 11%
14% itu adalah 100%, 100 per 100, 11 dikali 2 juta, 18 hasilnya 1818468. iya betul, kasih tepuk tangan buat kelompoknya. Oke, kita sudah membahas pertanyaan nomor 5, yang itu kita belajar menghitung dasar pengenaan pajak. Selanjutnya kita akan coba bahas pertanyaan yang terakhir. Kalau tadi kita belajar menghitung dasar pengenaan pajak ya, untuk mengetahui harga aslinya ya. Jadi kalau yang di soal kelima tadi itu Bu Nurul tampilkan HP yang dijual di Shopee ya. Pertanyaan yang keenam, Bu Nurul ngajak kalian semua untuk menghitung, menentukan harga jual yang harus ditentukan oleh seorang Pak Ari ya. Hari salah. Jadi yang paling betul adalah iya, belum ada yang betul ya. Oke, tapi saya soroti yang dikerjakan oleh Fiskus ini hampir betul, cuman masih kurang lengkap ya. Oke, kalau tadi kita menghitung dasar pengenaan pajak itu kita keluarkan PPN-nya, maka 100 per 100 11. Nah, kalau ini maka kita tidak perlu mengeluarkan. Untuk menentukan harga jualnya maka biayanya berapa? 150.000. PPN-nya berapa persen? 11%. Sehingga langsung 11 saja. 40.000. Berapa? 49.000. Baru dari sini berapa berarti? 449. P untuk berapa persen? 40%. Jadi 40% dikali berapa? 199. Sehingga total harga jualnya adalah 699.300. Ini harga jual yang harus ditentukan. Ayo. Cara menghitung atau menentukan harga jual ini Bu Nurul ajarkan seperti ini agar kalian semua yang punya usaha hati-hati dalam menentukan harga jual. Perhitungkan semua biaya yang muncul dan begitu. Oke ya. Oke, Bu. Kita ngitung dasar pengenaan pajak itu tujuannya masuk ke tujuan yang disampaikan kita bisa hati-hati dalam membeli barang. Karena ada beberapa pembelian itu yang kamu harus hati-hati karena belum tentu itu sudah termasuk PPN. Contohnya di mana Bu? Contohnya ketika kita sedang makan di restoran. Hati-hati. Atau gimana ini kalau makan di sebelah? Ya, kalau makan di sebelah hati-hati pikir boleh ya. Oke. Harga yang tertera di sana itu contoh ayam bakar 25.000. Ketika sampai sudah makan datang ke kasir jangan harap bayarnya 25.000 karena itu belum termasuk PPN. Berarti 25.000 itu apanya? DPP, dasar pengenaan pajak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan tonton video ini sebagai bahan kalian semua untuk meyakinkan solusi yang harus ditawarkan untuk masalah yang sedang kita rasakan. Oke ya. Lalu bagaimana ya cara menghitung pajak pertambahan nilai? Ini akan sangat memudahkan kalian, membekali kalian untuk bisa menentukan suatu harga untuk dijual. Untuk menghitung pajak yang kurang atau lebih setor, itu silakan dikurangkan PPN keluaran, dikurangi PPN masukan. Sedangkan untuk mengetahui PPN keluaran atau PPN masukan, tidak melakukan kekurangan tetapi memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu seorang dalam marketplace tadi juga menggagalkan barang jualannya secara offline dengan memaksimalkan penjualan online tersebut untuk mengurangi biaya. Jadi selain online kita juga jual secara offline karena biayanya tidak besar. Oke, kelompoknya Fiskus menyatakan bahwa untuk memaksimalkan laba tanpa melakukan kecurangan pajak, memaksimalkan jualan offline agar biayanya tidak terlalu besar. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Oke, Hadi, silakan. Bagaimana cara kita mengetahui biaya admin dan BPN? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari tadi. Bagaimana cara kita mengetahui biaya admin dan BPN? Jadi biaya admin itu biasanya diketahui menurut kebijakan sesuai perusahaan masing-masing. Jadi setiap perusahaan memiliki kebijakan untuk memperhitungkan biaya adminnya masing-masing. Untuk bagaimana cara kita mengetahui nilai BPN itu, kita bisa lihat dari harga jual yang sudah ada pada barang yang kita jual. Yang nantinya dikalikan dengan tarif terbaru dari BPN yang dikenakan atas barang tersebut. Oke, sip. Nanti Bu Nurul akan coba bantu simpulkan ketika presentasi yang berikutnya. Saya pengen lihat dulu solusi yang ditawarkan kelompok lain. Oke ya? Oke. Sip, kasih tepuk tangan buat kelompok ini. Ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mewujudkan data penentuan PMK pajak untuk marketplace itu adalah dipungut oleh marketplace pengadaan barang dan jasa adalah PPH Lembaga, PPN serta PPNBM. Dari Jadi kesimpulannya solusinya apa tadi? jadi tetap memaksimalkan penjualan online maupun offline. Yang penting memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan dan pajak. Oke, kalau kelompoknya SSP itu berpendapat kalau yang agak sedikit berbeda dengan kelompok Fiskus. Kalau Fiskus memaksimalkan offline, kalau dia tetap memaksimalkan online maupun offline, tapi dengan perhitungan Biaya-biaya yang dibutuhkan dan pajak. biaya yang dibutuhkan dan pajak. Ada yang mau menanggapi mungkin silakan. Oke, cepat Dela. Ya. Bagaimana proses pembayaran atau pemotongan pajak untuk para seller di marketplace? Pelaku e-commerce wajib memungut PPN atau produk yang dijual kepada konsumen di Indonesia sebesar 11% dari harga sebelum pajak dan wajib mencantumkannya dalam invoice yang diterbitkan. Artinya pembeli atau konsumen harus membayar PPN sebesar 11% dari harga sebelum proses. Oke, sip. Jadi ya, dari yang sudah presentasi beberapa kelompok, mulai dari kelompok Fiskus, kelompok SSP, SPT, dan semuanya punya solusi yang beragam. Salah satunya atau salah duanya seperti yang disampaikan oleh SSP, memaksimalkan penjualan online maupun offline. Yang penting tetap memperhitungkan biaya yang dibutuhkan dan pajak. Kalau kelompok yang Fiskus, dia memaksimalkan offline-nya untuk menghindari biaya admin. Semuanya solusi yang ditawarkan ini tidak ada yang salah, semuanya sama-sama benar ya, karena fokusnya adalah kita memaksimalkan penjualan tanpa harus melakukan pengelakan pajak. Jadi semuanya sama-sama benar. Ini kaitannya dengan manfaat apa yang sudah kita sampaikan di awal bersama Dika. Kita hati-hati dalam membeli dan juga menjual. Menentukan pembiayaan yang mungkin muncul sejak awal dan termasuk pajaknya itu menjadi salah satu solusi untuk bisa kita mendapatkan laba yang maksimal tapi tetap taat itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Iya. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Solusi sudah kita temukan. Bagus sekali. Sebelum lanjut, ada yang mau yang ingin ditanyakan? Oke, Ana silakan. Mengapa pada saat ini pajak menjadi sesuatu yang wajar bagi masyarakat sehingga dapat menjadikan sesuatu yang wajib? Oh iya, pertanyaan bagus. Ana tanya, Bu, kenapa sih kok pajak ini menjadi sesuatu yang horor, menakutkan, mengerikan, sehingga terjadi banyak praktek kecurangan untuk menghindari pajak? Ya, memang kesadaran pajak di negara kita itu masih cukup kurang. Atau ada yang mau menanggapi dari pertanyaannya Ana? Silakan Eka. Banyak masyarakat yang tidak mau mengalami rugi karena harus membayar pajak, jadi mereka tetap mau labanya tinggi. Oke. Menurut Eka, masyarakatnya kepingin labanya tinggi sudah, tidak perlu bayar pajak. Ada yang mau menambahkan? Oke. Saya Bu. Oke, silakan. Kan biasanya kan pemerintah melakukan program pengampunan pajak atau yang disebut juga dengan tax amnesty. Oke. Oleh karena itu, seharusnya wajib pajak memanfaatkan momen itu untuk segera membayar pajaknya. Oke, sip. Ini mentang-mentang kelompok apa? Tax amnesty? Iya, mentang-mentang dia kelompok tax amnesty. Ya betul, pertanyaannya anak bagus, tanggapan dari Eka dan juga kelompok tax amnesty juga bagus ya. Jadi memang kesadaran masyarakat kita itu masih rendah terhadap pajak. Sehingga pemerintah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak. Salah satunya dengan tax amnesty. Ini biasanya memang selalu dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha untuk membayar pajak agar terhindar dari denda-denda dan sanksi-sanksi yang melekat ketika dia tidak membayar pajak. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, untuk mengukur kemampuan kalian semua, kita kuis terlebih dahulu. Oke ya, melalui link kuisi seperti biasa, sehingga nanti guru tahu apakah pembelajaran hari ini kita sudah berhasil atau belum. Oke. Games yang kita coba lakukan dengan luar biasa dengan angka 1, dan alhamdulillah ternyata banyak sekali hasil yang sangat baik. Tepuk tangan buat 12 ya. Nah, Bu Nurul hari ini akan ngasih
penghargaan untuk 2 kelompok yang sudah berhasil menjawab dengan betul semua. Ya. 2 kelompok yaitu Fiskus dan Firly. Perwakilan maju. Fiskus. Silakan kembali. Apa yang kita pelajari, ada yang bisa membuat kesimpulan? Apa itu? Kita bisa mengetahui jumlah atau tarif dari suatu barang pada suatu toko atau jasa. Kita juga dapat berhati-hati atau waspada dalam membeli dan menjual barang. Ya, sip. Jadi hari ini menurut Pepi kita sudah belajar menjadi tahu tarif-tarif dari BPN sehingga bisa lebih hati-hati dalam membeli maupun menjual. Jadi tarif dari BPN sehingga kita bisa memberikan apa yang kita beli. Oke, sip. Jadi hari ini memang seperti yang disampaikan oleh Pepi, Eka, kemudian Zaki, kita hari ini belajar mulai dari mengidentifikasi atau merumuskan apa itu BPN, kemudian tarifnya berapa, kemudian apa saja yang menjadi subjek-objek pajak, sampai dengan menghitung yang namanya besaran BPN, dan sampai dengan apa yang sudah kita lakukan dari awal memecahkan masalah. Itu harapannya bisa membuat kalian semua bisa lebih kritis dalam menghadapi satu fenomena, belajar berpikir kritis, memecahkan masalah seperti yang dilakukan hari ini. Memecahkan masalah bagaimana seorang seller bisa mendapatkan laba yang maksimal namun tidak melakukan pengelakan pajak. Oke, untuk kepengen nge-review, berarti yang menjadi subjek atau objek pajak BPN itu apa kira-kira? Semua barang dan jasa yang dijual kecuali barang pokok. Kecuali barang pokok. Ada lagi? Jasa pendidikan, apa lagi? Kesehatan. Oke. Kalau barang pokok atau bahan pokok itu dipajak disebut apa? Natura. Iya, itu. Ya. Tarifnya yang terbaru BPN itu berapa? 11%. Hari ini pembelajaran 12 angka 1 luar biasa. Hanya saja memang untuk bisa menganalisa suatu fenomena berpikir kritis itu memang butuh dilatih. Kalau kita tidak melatih, maka tidak akan terbiasa. Sehingga, maka semuanya mulai hari ini saya ajak untuk belajar berpikir kritis, selalu belajar menganalisa apa yang ada di hadapan kita. Begitu, untuk melatih kegiatan kita berpikir kritis. Ada yang ditanyakan? Kira-kira hari ini pembelajarannya seru atau tidak? Bu Nurul ingatkan dulu, karena ini kita sudah di akhir semester ya. Kita sudah di akhir semester, maka hari ini kita sudah belajar PPN, kemudian mulai besok dan minggu depan ya sepertinya itu sudah masuk pekan remedi ya. Pekan remedi, maksimalkan waktu remedi itu untuk menutup nilai-nilai yang masih kurang, maksimalkan kesempatan yang masih ada ya. Kemudian ini nanti yang nilainya masih kurang, halo, nanti yang nilainya masih kurang akan Bu Nurul ajak untuk remedi agar nilainya bisa bisa dipahami? Bisa. Ini merupakan pertemuan terakhir kita di semester ini. Secara otomatis kita ketemu lagi, mudah-mudahan sehat. Ketemunya di semester depan. Jadi maksimalkan waktu liburan untuk libur, tapi juga jangan lupa untuk belajar. Pertemuan semester depan kita akan belajar ngisi SPT. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri dengan doa. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Siap di tempat. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita di hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini sudah selesai, sudah berdoa. Ketemu di kalau di pembelajaran ketemu di semester depan. Tapi kalau setiap harinya ketemu setiap hari. Oke. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semangat, sehat selalu. Tetap semangat seperti sekarang 12 aku 1 yang luar biasa. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.